Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya ibu semua. Alhamdulillah, kalau Anda semua dalam keadaan. Nah, nanti jangan lupa di absennya diisi ya melalui WA. Dan nanti itu habis semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar tanpa ada gangguan sinyal. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa kepada Sang Pemilik Ilmu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan diberkahi. Oke, ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini masih sama dengan minggu lalu, yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Dan tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik cerpen serta menentukan unsur intrinsik cerpen terkait bukti yang mendukung dari cerpen yang dibaca dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan materi yang lalu, cuma kita akan melakukan penguatan karena pada pembelajaran sebelumnya itu yang belum sampai dari pembelajaran kita. Pertama, pada bagian penentuan tema, alur, dan sudut pandang. Oke, nah sebelum masuk materi, Pak Ananda, siapa yang bisa memperbaiki kalimat ini menjadi kalimat yang benar? Coba Nita. Coba ulang dari awal. Oke. Saat matahari bersinar dengan teriknya, aku hanya bisa diam membisu mendengarkan omelan Luna yang kehilangan sepatu barunya. Sepatu itu merupakan kado dari ayahnya atas keberhasilannya meraih juara 1 lomba renang. Oke, sip, mantap. Unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Tema, Bu. Tokoh, penokohan, latar, alur cerita, pandang. Ada pembelajaran sebelumnya itu masih ada beberapa Ananda yang belum tuntas dari poin ini, itu terutama dalam hal tema, alur, dan sudut pandang. Ya, jadi kita pada pembelajaran ini akan memberi penguatan lagi sehingga Ananda semua itu dapat sukses dan berhasil dalam pembelajaran menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan dari hal ini, manakah yang merupakan tema dan judul dari 5 kata ini? Nomor 1 tema, nomor 5 tema, nomor 2 judul, nomor 3 judul, nomor 4 judul, nomor 5 tema. Oke, sip, mantap. Ya, betul. Nomor 1 itu dan 5 adalah tema, 2, 3, 4 itu adalah judul. Jadi, sudah paham kan apa beda tema dan judul? Sudah, Iya, Bu. Oke, nah selanjutnya lagi mengenai sudut pandang. Lihat di sini. Coba baca dari contoh 2 ini. Yang pertama itu adalah sudut pandang orang pertama, dan kedua itu adalah sudut pandang orang ketiga. Apa ciri-cirinya dari kedua sudut pandang tersebut? Nita, Bu. Ya, Nita, coba Nita sayang. Kalau sudut pandang orang pertama itu digunakan kata aku atau orang pertama. Dan Hidayana? Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia, Bu. Ya, siapkan berikut dengan cermat. Nanti kita akan diskusikan itu unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen berikut ini. Nah, silakan dibaca. Nah, dari cerita yang kita tadi, siapa yang bisa mengidentifikasi
unsur intrinsik apa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Kemurahan hati. Kemurahan hati atau kepedulian, ya. Oke, mantap. Ya, Ya, Dermawan, Bu. apa nak? Dermawan. Ya, jadi tepatnya itu di sini itu temanya adalah mengenai kepedulian. Karena kan nampak terlihat dari si Fitri yang peduli dengan pengemis dan si kita yang peduli dengan Fitri, ya kan? Nah, selanjutnya itu apa lagi nak unsurnya? toko, Bu. Ya, tokoh apa saja tokohnya? Fitri, Sama ayah, mama. Nah, oh, Mama. ya. Pengemis satu. Coba Yogi. Apa, Bu? Selanjutnya apa? Apa lagi unsurnya? Wataknya bagaimana? Cerpen ini mana membuktikan dia suka menolong. Di tengah perjalanan, Fitri melihat seorang pengemis di tepi jalan. Ia merasa kasihan terhadap pengemis itu, lalu ia mengeluarkan selembar uang untuk diberikan kepada pengemis itu, Bu. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih cukup ya. Nah, selanjutnya itu Ya, Bu. alurnya bagaimana? Alurnya Termaju, Bu. Ya, latarnya di mana saja, nak? di tepi jalan, di Sama di konter, Ya, di tepi jalan, di konter, dan di rumah. Rumah. Ya. Oke. Nah, bukti dia kalau lagi di jalan itu mana? Ini, Bu, di tengah perjalanan, Fitri melihat seorang pengemis di tepi jalan. tema, Bu. Dan kapan atau waktunya? Waktunya Tengah hari. Pagi hari, Bu. siang, Bu. Tengah hari atau Saat buktinya mana, nak? saat mentari tengah bersinar dengan cerahnya. Oke. Menarik. Hebat. Orang ketiga. Tunggu, Bu. Sudut pandang orang ketiga, betul. Bu. Dari mana tahunya kalau ada sudut pandang orang ketiga? Menggunakan katanya, Bu. Ya. Nah, kan tidak ada pembenaran katanya dan juga menyebutkan nama. Nama tokohnya sendiri. Oh, oke, pintar. Merupakan ide atau Astagfirullah. Alur adalah urutan cerita. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan pen. Astagfirullah. Jangan beranton. Pada waktu suasana dapat terjadi pada waktu. Astagfirullah. Moral atau pelajaran terdiri dari Juga, apakah ada yang ragu atau ada yang mau masih bertanya mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen? Tidak, Bu. Kegiatan diskusi sekalian, karena di dalam kelompok itu juga ada ibu kan anggotanya. Nah, sekarang selamat bekerja. Siapa yang mau bacakan hasil presentasinya? Anita, Bu. Ya, Anita silakan. Oke, di sini dari kesabaran. Dan tokonya adalah si gadis penjual kue dan Amel atau teman sekelasnya. Latar. Tempatnya yaitu sudut pasar. Contoh kutipan teksnya adalah, aku masih saja duduk di sudut pasar yang ramai ini. Waktu yaitu sore hari. Contoh kutipan teks adalah, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Pembelajaran kita yang sudah kita lalui tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Yaitu terdapat tema, tokoh atau penokohan, alur, sudut pandang, serta amanat dan latar. Harapkan dalam pembelajaran hari ini, itu anak-anak semua dapat memahami dengan materi menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Ibu ingin menyampaikan, Ibu jangan pernah lelah untuk belajar.
belajar dan belajarlah terus sampai akhir hayat. Karena orang yang selalu punya keinginan untuk belajar adalah mereka yang mempunyai masa depan cemerlang nantinya. Di pelajaran ini alangkah baiknya kembali kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk belajar. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai.